Halo penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten review film yang baru aja gue tonton. Sebenarnya ini film udah lama sih tayang di bioskop dan akhirnya tayang juga di Netflix ya. Bisa kalian tonton di Netflix, berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim. Dari PHD Company. Ini pemainnya juga oke punya loh. Ada Agus Kuncoro, Imelda Therin, dan Rory Asari ya namanya kalau nggak salah. Nah, ini dari Bonti Umbara sutradaranya. Ya dari Umbara Brothers lah ya jatuhnya ya. Emang spesialis Umbara ini adalah spesial efek ya. Film-film horor yang berunsur spesial efek. Jadi penggunaan CGI-nya banyak di sini. Kalian udah tahu kan judulnya itu emang fantasi banget ya, Jembatan Shiratal Mustaqim. Penggambaran tentang dunia akhirat yang dimana kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, di sini uniknya adalah menceritakan tentang realitas yang sebenarnya sering terjadi, terutama di Indonesia, tentang pejabat korup yang mengkorupsi dana bencana alam. Nah, terjadi juga kan kemarin di Aceh. Benar-benar relate banget ceritanya. Tentang pejabat korup yang akhirnya akan mendapatkan ganjarannya kelak di akhirat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, di sini lebih ke lingkup cerita atau satu keluarga yang dimana bapaknya ini ikut terlibat dalam penggelapan dana alias korupsi dana bencana alam. Jadi fokus utamanya di sini salah satu karakternya adalah keluarga yang bapaknya ikutan korupsi. Nah, tapi bedanya di sini bapaknya pengen tobat, tapi sayangnya ketika berencana untuk mengungkap kasusnya sendiri, si bapaknya ini malah harus mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan ini adalah menjadi satu kasus besar yang dimana ternyata keterlibatan dari pejabat lain yang atasannya sendiri jatuhnya, yang ternyata untuk menutupi kasus korupsi itu biar nggak terungkap ke media. Nah, keluarga yang ditinggalkan ternyata dibayang-bayangi oleh rasa bersalah bapaknya. Nah, bapaknya ini kan otomatis kan bisa dibilang pengen bertobat tapi gagal ya, karena nggak sempat, udah meninggal dunia duluan. Nah, dari keluarga yang masih hidup berusaha untuk mengungkapkan kasus yang sangat janggal ini, kasus korupsi penggalangan dana bantuan. Latar belakangnya tsunami Banten ya, tahun 2018 kalau nggak salah, yang waktu itu Ivan Sempetin tuh, itu latar ceritanya aja. Pokoknya intinya dari dana yang akan dikirimkan ke desa Asa ya, kalau nggak salah nama desanya ini. Jadi desa ini tidak tersentuh bantuan sama sekali karena mereka dari semua dana yang digalangkan untuk bencana itu, ada satu desa yang sengaja mereka buat fiktif dan semua petugas-petugasnya juga fiktif, nama-nama yang palsu lah hitungannya, yang emang sengaja mereka tilep gitu, khusus satu desa ini. Nah, sayangnya ini emang namanya bencana ya, bantuan sangat diperlukan. Hanya di satu desa itu tapi penting banget gitu loh, malah merenggut banyak nyawa. Nah, di sini diceritakan full tentang kasus yang pengen diungkapkan salah satu keluarga ini yang bapaknya ini korupsi juga. Dari cerita sih oke sih, kita akan diperlihatkan rasa bersalah dari satu keluarga yang terlibat kasus korupsi. Itu menurut gua sangat impactnya sangat besar dalam penyampaian pesan. Kan di sini ada unsur akhirat dan dunia ya, dunia dan akhiratnya. Dunianya ini pengen diungkapkan banget tentang rasa bersalah, dosa besar, apa aja yang terjadi selama ini, kesalahan-kesalahan bapaknya benar-benar diungkap habis di sini. Orang-orang yang terlibatnya juga, bahkan orang-orang yang di sekitarnya pun menjadi terancam gara-gara mengungkap kasus ini sendiri. Jadi kalau mengungkapkan sesuatu yang bisa dibilang fakta, akan terancam kalau terlibat untuk mengungkapkannya di negeri ini. Jadi serunya di situ ya. Kita akan diperlihatkan banyak sisi gelap politik, sisi gelap pejabat-pejabat yang korup, dan ancaman-ancaman yang terjadi ketika mengungkapkan kasus-kasus korupsi di negeri ini. Nah, sebaliknya justru penggambaran akhirnya di sini sangat sedikit, sangat minim. Hanya di ending aja, hanya sekadar rasa penyesalan gitu loh. Kalau menurut gue sih harusnya di endingnya juga kan ada si baik dan si buruk ya, protagonis dan antagonis.
protagonis di sini bener-bener seakan-akan dihabisi sampai sehabis-habisnya, semuanya nggak ada yang tersisa alias mati semua ya. Tapi sayangnya antagonisnya di sini terkesan menang gitu. Semua yang terlibat, pihak-pihak dari pejabat korup ini malah menang dari yang mereka sangkalkan. Terus habis itu kasusnya juga malah jadi berpihak juga ke dia. Jadi intinya susah untuk memenjarakan orang-orang yang memiliki kuasa gitu. Jadi emang sih secara realitanya bener sih di kita ini set endingnya tuhnya ya, yang penjahatnya malah nggak mati gitu. Padahal di sini pengen diperlihatkan sisi penyesalan dari pejabat yang korupnya itu, maksudnya yang utamanya, tersangka utamanya itu, tapi ternyata enggak ya, hanya penyesalan dari satu keluarga yang korup yang terlibat malah jadi korban, pelaku jadi korban gitu jatuhnya kalau di sini. Oke sih, dari sisi detektifnya, dari sisi ancamannya, dari sisi hal-hal duniawinya oke. Tapi untuk sisi akhiratnya, penyesalan dan penggambaran fantasi tentang jembatan Shirathul Mustaqimnya itu minim banget. Tapi oke lah, tapi hanya sekadar tempelan gitu. Tapi oke lah. Masalahnya di sini masih mending siksa kubur, bukan siksa kubur sih, siksa neraka ya kalau di company ya. Siksa neraka tuh kemarin itu oke banget ya, langsung mati terus dilihat apa balasannya. Jadi kayak suatu pesan yang langsung terbalaskan gitu loh. Nggak ada yang janggal lagi, kalau ini benar-benar terasa. Kok penjahatnya menang gitu, dikira mah penjahatnya itu akan menyesal apa gimana gitu, ternyata di endingnya ya gitu doang. Jembatan Shirathul Mustaqimnya juga hanya sebuah gambaran, kirain akan diperlihatkan tuh perjalanan di akhiratnya bagaimana gitu, ternyata enggak. Tapi dari sisi hiburan keseluruhan dari babak awal sampai babak akhir cukup menarik dan cukup bisa dinikmatin lah. Oke, nanti gue akan coba tonton film-film lain yang ada di Netflix maupun di platform digital lainnya yang menarik ya. Nanti gue coba lagi, kita review aja. Jadi gue kan nggak sering nih keluar nih, jadi ya tontonan di Netflix banyak lah, bisa kita review satu persatu. Untuk jembatan Shirathul Mustaqim kesimpulannya adalah menghibur, tapi sayangnya storynya nggak banget ya. Terkhusus jembatan Shirathul Mustaqimnya hanya tempelan, jadi kurang menurut gue. 7,2,10. Kalau kalian tertarik sama film ini, bagaimana sih ceritanya? Apakah nggak menarik itu? Apakah yang gue sampaikan ternyata salah lubang begini-begini? Tulis aja di komentar. Yuk langsung kita nonton film-film menarik lainnya. Enjoy movie ever.